Dalam keheningan, marilah kita berhenti sejenak, bukan untuk mencari hiburan, bukan untuk menenangkan diri secara instan, tetapi untuk mendengar sebuah pesan sunyi yang jarang kita beri ruang dalam hidup modern yang bising. Hari ini, kita tidak akan berbicara tentang kesuksesan, tidak tentang kekuasaan, tidak tentang pencapaian dunia. Kita akan berbicara tentang api, tentang sesuatu yang sedang membakar dunia, dan tentang apa yang seharusnya kita selamatkan sebelum semuanya terlambat. Mari kita berjalan pelan, menyusuri jejak terang dari sebuah perjumpaan antara Sang Buddha dan seorang makhluk bercahaya di tengah malam yang sunyi. Pada suatu ketika, Sang Buddha sedang menetap di kota Sawati, di hutan Jeta, Taman Anathapindika. Malam telah larut, dunia manusia terlelap, kebisingan siang hari telah mereda. Dan pada saat itulah datang seorang dewa, bukan manusia, bukan raja, bukan pengemis, seorang makhluk bercahaya dengan keindahan mempesona, menerangi seluruh hutan Jeta. Perhatikan ini baik-baik. Ketika dunia tertidur, pertanyaan terdalam justru terbangun. Dewa itu mendekat, memberi hormat kepada Sang Buddha, dan berdiri di satu sisi yang layak. Lalu dewa itu bertanya dalam sebuah syair, karena ada kebenaran yang terlalu dalam untuk disampaikan dengan bahasa biasa. Dewa itu berkata, ketika rumah seseorang terbakar, peti yang dibawa keluar adalah yang berguna, bukan yang dibiarkan terbakar di dalam. Renungkan ini dengan perlahan. Bayangkan rumahmu terbakar. Api menyala cepat, dan waktu sangat singkat. Apakah engkau akan merapikan rumah terlebih dahulu, menghitung nilai setiap barang, atau menyesali sofa yang mahal? Tidak. Engkau akan mengambil apa yang paling penting, apa yang masih bisa diselamatkan. Bukan semua, tidak sempurna, tetapi yang esensial, dan sisanya harus dilepaskan. Lalu dewa itu melanjutkan, maka ketika dunia ini terbakar oleh usia tua dan kematian, perhatikan kalimat ini, dunia ini sedang terbakar, bukan oleh api fisik, tetapi oleh usia tua dan kematian. Ini bukan metafora puitis, ini fakta ekstensial. Hari ini, tubuh menua, kesehatan melemah, orang-orang tercinta pergi satu persatu. Namun manusia modern hidup seolah rumahnya tidak akan terbakar. Kita menunda kebaikan, menunda untuk memberi, dan menunda hidup dengan sadar. Kita berkata, nanti kalau sudah mapan, nanti kalau sudah tenang, dan nanti kalau punya waktu. Padahal, api tidak menunggu kesiapan kita. Dewa itu berkata, seseorang yang mengeluarkan kekayaannya dengan cara memberi, apa yang diberikan akan terselamatkan dengan baik. Inilah inti ajaran ini. Yang kita berikan, itulah yang benar-benar menjadi milik kita. Yang kita simpan dengan rakus, bisa dicuri, bisa dirampas, bisa hancur, bisa hilang begitu saja. Kita hidup di zaman inflasi, krisis, perang, bencana, dan ketidakpastian. Tidak ada harta yang benar-benar aman, kecuali satu hal, yaitu kebajikan yang telah diberikan.
Dewa itu berkata, apa yang diberikan menghasilkan buah yang menyenangkan, tetapi tidak demikian dengan apa yang tidak diberikan. Ini bukan ancaman, bukan janji surga instan. Ini hukum alam. Seperti benih yang ditanam akan tumbuh, yang tidak ditanam tidak akan menghasilkan apapun. Memberi melapangkan batin, melembutkan hati, mengikis ketamakan, dan batin yang lapang adalah rumah bagi kebahagiaan. Dewa itu melanjutkan, kemudian pada akhirnya seseorang meninggalkan jasmani bersama dengan harta miliknya. Renungkan ini, tidak ada satupun dari kita akan membawa rekening bank, properti, jabatan, pengikut media sosial. Semua tertinggal. Yang ikut hanyalah kecenderungan batin, kebiasaan memberi atau menahan, dan jejak perbuatan. Inilah yang sering kita lupakan. Bersukacita tanpa terikat. Namun perhatikan dengan jernih. Sang Buddha tidak mengajarkan hidup kering. Dan Dewa berkata, setelah memberi dan menikmati sesuai keinginannya, memberi bukan penyangkalan hidup. Memberi adalah cara hidup yang tidak melekat. Kita boleh menikmati, boleh bekerja, boleh memiliki, tetapi jangan lupa menyelamatkan apa yang benar-benar penting sebelum rumah ini terbakar. Sahabat jejak terang, hari ini rumah kita adalah tubuh yang rapuh, adalah sistem yang tidak pasti, adalah dunia yang berubah cepat. Usia tua dan kematian bukan datang di masa depan. Ia sedang bekerja sekarang. Setiap hari adalah kesempatan menyelamatkan peti, memberi dengan tulus, berbagi dengan kesadaran, hidup tidak serakah, dan mencintai tanpa menggenggam. Apa yang akan kita selamatkan jika hari ini rumah kehidupan kita terbakar? Apa yang akan kita bawa keluar? Harta apa yang kita genggam atau kebajikan yang telah kita berikan? Sang Buddha tidak memaksa kita untuk meninggalkan dunia. Beliau mengingatkan kita untuk tidak terbakar bersamanya. Semoga kita belajar memberi sebelum terlambat, hidup sebelum semuanya habis, dan melangkah ringan di dunia yang sedang terbakar ini. Itulah jejak terang yang dapat kita bawa, bahkan ketika semua yang lain harus ditinggalkan.